Salah satu tema penting di dalam studi filsafat ialah dialektika. Kajian ini sudah ada sejak abad klasik dan menemukan titik pentingnya di abad modern. Saya kira tokoh sekaliber Hegel dan Marx tidak bisa menulis baris kalimat pun tentang filsafat andai kata dialektika ini tidak pernah ditemukan. Lantas apa itu dialektika dan bagaimana sebetulnya di dalam pergulatannya dalam sejarah? Kita akan mendiskusikan. Ikuti terus. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat, dialektika kalau kita telusuri secara etimologis, misalnya kita coba lihat di dalam kamus Webster, menurut kamus ini dialektika berasal dari kata dialektikos, bahasa Yunani yang artinya adalah percakapan. Kata dialektikos ini diasalkan dari dialegestai yang berarti bercakap. Jadi kata kerjanya dialegestai kira-kira, lalu kemudian dialektikos itu adalah kata bendanya, noun-nya. Kata ini dieratkan hubungannya dengan dialog, satu cara berfilsafat yang dilakukan oleh Socrates, yang itu ditulis panjang lebar oleh Plato di dalam tradisi filsafat Yunani. Jadi sebetulnya dialektika ini berbicara tentang mendialogkan dua hal kira-kira, yang itu bisa mencapai berbagai kesimpulan kemudian. Itu secara sederhana. Tetapi kemudian dialektika ini menemukan banyak pemahamannya, banyak pengertiannya. Tapi yang paling sederhana menurut saya, dialektika ini dipahami sebagai penetapan dan pengingkaran. Nah, dialektika dalam pengertian penetapan dan penentangan inilah yang kemudian disebut kontradiksi, yang menjadi gagasan panjang kemudian di dalam sejarah filsafat. Di dalam tradisi Yunani sendiri ada Heraklitos yang mula-mula menggunakan istilah kontradiksi, bahwa realitas di semesta ini semuanya berkontradiksi satu sama lain. Kontradiksi inilah yang memungkinkan adanya perubahan. Jadi penetapan dan pengingkaran itu berada dalam satu hal, unity of opposition bahasa dia. Ini yang memungkinkan gesekan kira-kira, yang memunculkan perubahan secara terus-menerus. Memang kita tahu bahwa Heraklitos ini adalah salah satu filosof yang menyatakan bahwa yang hakiki itu adalah perubahan itu sendiri. Contoh apa yang bisa kita tunjukkan sebagai satu pemahaman yang disebut oleh Heraklitos sebagai kontradiksi? Di dalam buku Sejarah Filsafat Barat, Bertrand Russell menunjukkan contoh yang digunakan oleh Heraklitos ini, misalnya siang dan malam itu bertentangan, barat dan timur, kemudian tinggi dan pendek kira-kira. Itu beberapa contoh yang dipakai untuk menunjukkan bahwa itu adalah kontradiksi yang satu sama lain saling terikat dan bersatu kemudian. Nah, lalu kalau kita lanjutkan di dalam filsafat modern misalnya, tentu saja sosok pertama yang perlu kita sebut adalah Hegel. Hegel menurut Bertrand Russell di dalam merumuskan gagasan dialektikanya itu juga mengambil sari-sari dari apa yang sudah dinyatakan oleh Heraklitos sebelumnya, walaupun kemudian Hegel ini melakukan modifikasi kira-kira, sehingga dialektika Hegel ini mengenal trivial, ada tesis, antitesis dan sintesis. Jadi penetapan, kemudian pengingkaran, dan pengingkaran atas pengingkaran kira-kira begitu. Contoh yang bisa kita pakai, dan ini sangat jamak sekali digunakan adalah misalnya pulau adalah tanah sebagai tesisnya, lalu kemudian antitesisnya pulau bukan tanah tetapi air, maka sintesisnya pulau adalah tanah yang dikelilingi oleh air. Jadi pada proposisi pulau adalah tanah yang dikelilingi oleh air, ini disebut tesis lagi, yang itu mengambil sebagian dari tesis sebelumnya dan antitesis sebelumnya, sehingga memadukan, menaikkan, meningkatkan kira-kira. Ini yang disebut sebagai Aufgehoben di dalam filsafatnya Hegel. Nah, tetapi lebih jauh kemudian
filsafat Hegel ini tidak hanya berbicara dialektika dalam arti trivial barusan. Hegel juga melihat bahwa dialektika ini ada secara internal pada setiap hal. Jadi kalau kita melihat sesuatu, maka pada diri sesuatu itu sudah ada dialektikanya, sudah ada kontradiksinya. Jadi setiap sesuatu itu berkontradiksi. Bagaimana kita membuat pemahaman dari pernyataan Hegel ini? Misalnya begini, majikan adalah bukan budak. Jadi budak hadir secara negatif di dalam majikan. Majikan dapat dipahami sebagai majikan sejauh relasinya dengan yang bukan majikan. Dalam hal ini adalah budak. Jadi majikan menjadi identik dengan dirinya sendiri sejauh relasinya dengan yang bukan dirinya. Dalam hal ini berarti majikan adalah sekaligus bukan majikan. Jadi kira-kira begitu contoh yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan kerangkanya Hegel kemudian. Nah, pandangan Hegel inilah yang oleh Karl Marx nanti dipahami lebih menarik menurut saya, dengan latar belakang pada era revolusi industri yang mengganas, kapitalisme yang mengganas pada eranya Marx, maka dia melakukan perubahan, bahkan pembalikan terhadap dialektika internal versinya Hegel ini. Karena menurut Marx apa yang dinyatakan Hegel tentang dialektika ini justru menganggap segala sesuatu yang bertentangan itu natural dan biasa-biasa saja, sehingga penindasan oleh kaum borjuis terhadap proletar dianggap sesuatu yang natural. Karena itu Marx mengatakan dialektika Hegel ini adalah dialektika borjuis. Bagaimana kemudian? Maka dialektika ini harus diturunkan ke realitas. Dialektika ini harus diturunkan ke kehidupan sosial kita, bahwa ada buruh dan kaum borjuis yang saling bertentangan dan saling menindas satu sama lain. Lalu di dalam buku Manifesto Komunisnya, Karl Marx menulis bahwa sejarah umat manusia ini adalah sejarah pertentangan kelas, antara orang yang merdeka dengan budak, antara patrisir dan plebejer, antara tuan bangsawan dan hamba, antara para ahli dan tukang pembantu. Artinya bahwa penindas dan yang tertindas kemudian. Jadi dengan demikian Marx ini tidak hanya menggeser pandangan Hegel turun ke realitas, tetapi juga mengubah sumbu filsafat dari kosmosentris ala Heraklitus menjadi antroposentris. Jadi dialektika ini bukan lagi berbicara tentang harmoni alam, tapi berbicara tentang realitas sosial yang kita hadapi dalam keseharian kita. Ini poin penting dari pandangan Marx sebetulnya, yang itu digunakan oleh banyak pemikir kemudian untuk mengeksplorasi pemikiran dia. Memang secara eksplisit Karl Marx ini tidak menjelaskan apa itu dialektika, selain kemudian apa yang dijelaskan di dalam buku Manifesto Komunis itu. Dialektika lebih jauh dibahas oleh temannya Karl Marx, Engels, di dalam buku Dialectic of Nature. Menurut Engels, dialektika ini dapat dipahami dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah gerak dari kualitas ke kuantitas atau kuantitas ke kualitas. Seperti contohnya misalnya pada saat kita memanaskan air, lalu kemudian air ini menguap, maka secara kualitas berubah. Kemudian yang kedua, negasi atas negasi. Misalnya kalau kita masuk di dalam ilmu pengetahuan, ada temuan-temuan atom misalnya. Pada awalnya atom itu dinyatakan oleh Demokritos, salah satu pemikir Yunani klasik, bahwa jika suatu hal, satu benda itu dipecah-pecah kira-kira, maka dia akan sampai kepada bagian terakhir yang sudah tidak bisa dipisah lagi, yang dia sebut sebagai atom. A tidak tomos, dibagi, jadi tidak terbagi. Tetapi kemudian di dalam abad modern, misalnya Thomson menemukan unsur terkecil dari atom itu yang dia sebut sebagai elektron, bahwa atom itu memiliki unsur elektron. Lalu kemudian Ernest Rutherford misalnya menemukan yang lain, tidak hanya elektron di dalam atom itu, tetapi juga ada proton. Jadi tidak hanya unsur negatif, tetapi juga ada positifnya.
Lebih lanjut, James Chadwick misalnya juga menemukan yang berbeda lagi. Dia menemukan unsur netral di dalam atom yang dia sebut sebagai neutron. Apakah sudah selesai? Negasi masih berlanjut ya. Murray Gell-Mann misalnya menemukan yang berbeda. Dia mencoba membenturkan proton dengan proton, maka lahirlah benda yang lebih kecil lagi yang dia sebut sebagai quark ya. Begitulah kemudian negasi atas negasi itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah penetapan dan pengingkaran ya. Jadi sesuatu sekaligus bukan sesuatu ya. A sekaligus non A, buku sekaligus non buku, sebagaimana tadi dibahas di awal pemikiran Hegel. Apa yang telah ditulis oleh Engels ini sangat menginspirasi Mao Zedong ya, salah satu tokoh revolusioner dari Cina ya. Dia mencoba memberikan pembuktian-pembuktian sosial terhadap gagasan dialektika, misalnya tentang perubahan dari kuantitas ke kualitas ya. Dia menunjukkan bahwa gerakan massa yang dilakukan oleh masyarakat Cina melawan penjajahan Jepang, menurut Mao Zedong adalah suatu gerak dialektika dari kuantitas ke kualitas menurut dia. Tidak hanya itu, Mao Zedong juga memberikan penguatan-penguatan lain terhadap dialektika ini sebagai salah satu pendorong lahirnya suatu perubahan ya. Bahwa dialektika ini memang betul, dialektika ini bersifat internal di dalam setiap perubahan, tetapi dialektika membutuhkan faktor eksternal. Jadi perubahan itu hakikatnya, esensinya adalah dialektika yang itu kemudian dipicu disebabkan oleh faktor eksternal ya. Jadi contohnya kalau tadi adalah air yang mendidih kira-kira lalu berubah menjadi uap ya. Jadi perubahan air menjadi uap itu adalah dialektika internal, tetapi kemudian api yang membakar terhadap air itu disebut sebagai faktor eksternal. Nah, perubahan sosial bisa terjadi juga demikian ya. Jadi bisa dipicu oleh persoalan kekayaan, persoalan ekonomi ya. Atau mungkin persoalan iklim, atau mungkin persoalan wabah ya, semacam virus corona yang sekarang lagi ramai. Itu bisa mendorong lahirnya perubahan yang itu sebetulnya sudah ada kontradiksinya di dalam suatu struktur masyarakat ya. Jadi dengan demikian kontradiksi internal ini adalah primer sebagai terhadap perubahan. Jadi kontradiksi internal itu adalah sebab primer bagi perubahan, sementara sebab eksternal itu adalah sekunder bagi perubahan. Dengan demikian Mao Zedong ingin membedakan antara dialektika materialis dan dialektika mekanis ya. Dialektika mekanis ini yang menekankan kepada bahwa perubahan itu disebabkan oleh faktor eksternal ya. Tetapi menurut Mao Zedong faktor eksternal itu tidak bisa menjelaskan mengapa terjadi perubahan kualitas ya. Misalnya pertumbuhan ayam dari telur sampai menjadi ayam dewasa memang disebabkan menetasnya disebabkan oleh suhu. Tetapi suhu itu tidak akan pernah mengubah bahwa telur itu akan menetas menjadi buaya misalnya. Jadi perubahan sosial yang akan menuju kepada keadilan yang disebut sebagai kehidupan sosialis itu akan terus terjadi, yang itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Jadi kehidupan sosial yang berada di dalam sistem kapitalis yang penuh penindasan itu akan berubah secara internal kira-kira menuju kehidupan sosial yang lebih sosialis. Entah apa sebab eksternalnya, bisa berbagai macam. Itu yang dinyatakan oleh Mao Zedong ya. Namun demikian pandangan dialektika ini tidak terlepas dari berbagai kritik ya, terutama ketika berbicara tentang kontradiksi ya. Jauh hari sebetulnya Aristoteles ya, di abad Yunani sudah memberikan kritiknya yang dikenal dengan prinsip identitas ya, bahwa A sekaligus non A atau sesuatu sekaligus bukan sesuatu itu tidak bisa dipahami ya. Misalnya manusia sekaligus bukan manusia, karena manusia memiliki definisinya sendiri, kemudian bukan manusia itu juga memiliki definisinya sendiri. Misalnya manusia itu adalah hewan berakal misalnya, dan bukan manusia berarti bukan hewan berakal. Lalu bagaimana kita bisa mengatakan bahwa manusia itu berakal sekaligus tidak berakal? Ini kan lucu, menjadi tidak jelas, menjadi tidak definitif. Jadi dimaksud bukan manusia sebagai antitesis dari manusia itu tidak terbatas, itu tidak definit, tidak bisa dijadikan sebagai batasan di dalam sebuah definisi.
Itu pandangan Aristoteles. Lalu kemudian Bakir Sadr di dalam buku Falsafatuna juga memberikan kritik yang cukup menarik menurut saya, bahwa kemudian jika segala sesuatu ini adalah berkontradiksi untuk bisa dipahami, lalu kontradiksi itu sendiri atau dialektika itu sendiri berkontradiksi dengan apa agar dialektika atau kontradiksi itu dapat dipahami. Maka tentu kalau ada yang bukan kontradiksi, di luar kontradiksi, berarti kontradiksi menjadi tidak berlaku secara universal kemudian sebagai suatu hukum yang mewadahi realitas di semesta ini. Kemudian Bakir Sadr juga memberikan kritik terhadap gerak sebagai satu dialektika. Bagi Bakir Sadr, gerak bukanlah dialektika. Gerak ini adalah satu perubahan dari potensialitas ke aktualitas. Jadi katakanlah ada kayu lalu kemudian diubah menjadi kursi, maka kayu dan kursi bukanlah satu pertentangan, melainkan satu gerak dari potensi ke aktualitas. Jadi dengan demikian negasi atas negasi tidak bisa kita terima. Jadi perubahan air misalnya dari air menjadi uap itu bukanlah suatu negasi atas negasi kemudian, melainkan satu gerak yang sirkular yang terus berubah seiring dengan faktor-faktor eksternal yang menjadi pendorongnya. Kira-kira begitu menurut Bakir Sadr. Namun demikian pandangan dialektika ini seberapapun dijelaskan dan berbagai kritik yang muncul, tetap saja pandangan ini menjadi suatu pandangan yang perlu kita kaji, menjadi topik yang paling menarik menurut saya di dalam pembahasan filsafat. Saya kira demikian untuk sementara ini.